Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan mempersiapkan hati pikiran kita mengikuti kebaktian Hari Raya Paskah. Maka ditabiskan kebaktian Hari Raya Paskah saat ini dengan pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat Paskah buat kita semua. Hari ini Tuhan boleh memberikan kita kekuatan, kesehatan. Kita boleh bertemu lagi di tempat ini untuk kita boleh sama-sama merayakan Paskah. Hari kemenangan bagi setiap kita umat Tuhan yang percaya sungguh hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang telah lebih dulu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Berita hidup baru kita pada hari ini terambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan 4 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, sebab kemenangan Tuhan boleh berikan bagi setiap kita. Mari dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhanlah yang menyelamatkan hidup kita. Sambil kita bertepuk tangan, mari naikkan pujian ini, tanda kita bersuka cita hanya kepada Tuhan kita Yesus. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Haleluya. Amin. Mari dengan penuh sukacita naikkan pujian ini hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik,
baik bagi. Mari lagi katakan dia sungguh baik. Come on. Engkau baik, sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Karena terbukti kalau hari ini kami boleh lagi ada dan menikmati akan hari yang baru, hari yang penuh dengan kasih, hari yang penuh dengan kemenangan. Karena kami boleh lagi sama-sama jemaat Tuhan, boleh berkumpul datang di tempat ini. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, boleh berkumpul bersama dengan keluarga. Kami boleh merayakan Paskah bersama, hari kemenangan, hari di mana Tuhan boleh bangkit bagi kami. Dan kami percaya oleh karena kuasa Tuhanlah, maka kami boleh diselamatkan. Dan hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan. Dengan kami mau menyanyikan pujian kami hanya bagimu Tuhan. Kami mau menyembah hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak terima semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan akan ibadah kami pada pagi hari ini. Ibadah perayaan Paskah bersama dengan Jemaat Karmel. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya memohon layakkan setiap kami. Kuduskan kami, bahkan sempurnakan segala keberadaan hidup kami. Untuk kami lebih jauh lagi menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati akan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada akhirnya. Biar semua dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Sebab Tuhan ada dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami itu berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kuasa gelap dalam bentuk rupa apapun cuma mengganggu akan ibadah kami patahkan, tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali dan naikkan pujian kita hanya kepada Tuhan. Kita akan tetap menyembah Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Nyatalah kuasa-Mu, nyatalah pengorbanan-Mu, nyatalah cinta-Mu dalam hidup kami. Betapa Engkau Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menemani kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada. Dalam situasi dan keadaan apapun yang terjadi dalam dunia ini, khususnya yang ada di Jakarta. Kami percaya bahwa ada kasih Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami, yang memerdekakan hidup kami. Naikkan pujian ini. Sebab telah kulihat bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Angkat suara, naikkan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bersama dengan jemaat yang ada di rumah, mari naikkan pujian ini bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu.
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, haleluya, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, haleluya, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau berkuasa dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama naikkan pujian syukur kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok buat kita semua yang percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Naikkan pujian dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Inilah sukacita kami Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu sama-sama katakan, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku.
Haleluya. Tetap kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Naikkan pujian ini lebih daripada pemenang dalam segala perkara apapun juga. Yesus menjadi kita orang-orang pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Mari dengan penuh sukacita naikkan pujian ini. Amin. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau berkuasa dalam hidup kami. Haleluya. Mari angkat suaramu sama-sama katakan. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Ini sukacita kami Tuhan. Kami bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari sekali lagi. Haleluya, haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kita semua lebih dari pemenang. Boleh tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Oleh darah anak, amin, domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, lagi oleh darah anak. Sama-sama katakan domba. Segala kemuliaan hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hatimu untuk kita mau siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami boleh bersukacita di dalam Engkau.
Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini kami boleh ada bersekutu bersama. Kami bersama dengan keluarga. Kami boleh sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bergandengan tangan, berdoa bersama. Bahkan saatnya kami rindu untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Boleh sama-sama naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kau sungguh indah, sungguh indah. Lagi katakan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, Dia yang dekat dengan kita, amin, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa mohon Roh Kudus memimpin kita sekalian di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, betapa kami bersyukur karena hari-hari yang kami lalui, kami tidak pernah seorang diri. Tangan kasih-Mu menyertai kami, kuasa-Mu menyertai kami, dan Tuhan terus menegakkan kepala kami melihat ke depan, karena hari esok sungguh ada bagi kami sekalian. Terima kasih untuk hari Paskah, hari kemenangan. Terima kasih untuk hari Paskah karena Kristus bangkit dari kematian. Maka kami sekalian tidak memiliki pengharapan yang kelam, tapi kami memiliki pengharapan yang cerah, pengharapan yang penuh dengan cahaya kemenangan daripada Tuhan sendiri. Kini siap kami mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, Bapa, buka hati pikiran kami, supaya tiap-tiap kami mengerti firman Tuhan, menyimpannya, memeliharanya, dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan segala roh jahat, kuasa kegelapan dalam bentuk apa saja yang coba mengganggu dan mengusik kami, dengan sehati kami menolak, menghancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, sebagai Gembala Sidang GKR Karmel, saya ingin menyapa jemaat Karmel, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Selamat Hari Paskah. Kiranya pada Hari Paskah ini kemenangan itu bukan hanya wacana, bukan hanya impian, tetapi kemenangan itu menjadi bagian yang nyata atas hidup kita sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkannya tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berkata kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu rumah terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak percaya, yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sudah mendengarnya, memelihara dalam kehidupan hari lepas hari, dan melakukan bagian di mana saya dan saudara harus mempraktikkan firman Tuhan. Peristiwa Paskah adalah peristiwa yang diperingati di seluruh dunia. Dan ibu bapak sekalian, kita sudah berkali-kali memahami bahwa arti Paskah diambil dari bahasa Alkitab, yaitu Pesah. Pesah atau Passover, yang artinya dilewati. Bahwa peristiwa Paskah diperingati, dirayakan oleh orang-orang Yahudi, bahkan kita orang Kristen hari ini, oleh karena kita melihat jauh ke belakang pada waktu bangsa Israel berada di Mesir dan mereka hidup sebagai bangsa budak. Lalu mereka berteriak kepada Tuhan. Kurang lebih 400 tahun mereka berada di dalam penindasan yang begitu berat. Lalu Tuhan meminta kepada Nabi Musa agar melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan berkata, "Let my people go."
supaya bangsa ini boleh dilepaskan dari perbudakan, dilepaskan daripada situasi penindasan pada waktu itu. Ada 10 tulah yang sama-sama kita ketahui, dan tulah yang terakhir adalah setiap anak sulung baik manusia maupun hewan pasti mati. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Tulah itu betul-betul terjadi, dan setiap anak yang sulung dan setiap dari kawanan hewan yang sulung itu harus mati. Tetapi setiap rumah yang ambang pintunya dipoles dengan darah itu dilewati oleh maut, itu dilewati Paskah dilewati, sehingga rumah yang terdapat anak atau darah dari anak domba itu tidak mengalami kematian. Dari situ kemudian kita semua mengetahui bangsa Israel memperingati Paskah, dan sampai pada hari ini kita semua umat percaya memperingati peristiwa Paskah. Paskah berarti kebangkitan Kristus dari kematian. Paskah berarti satu kemenangan karena maut sudah dikalahkan. Paskah berarti ada sebuah harapan, janji yang nyata kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa siapa yang percaya kepada Yesus, sekarang keselamatan itu menjadi nyata. Karena Yesus hidup, maka hari esok sungguh ada. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita baru saja membaca Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Dan di sini kita sama-sama belajar sebuah tema percaya atas kebangkitan Yesus. Dan mulai kita belajar dari peristiwa Thomas. Pada ayat yang ke-24 yang tadi telah kita baca dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ibu bapak sekalian, persoalan yang ada pada Thomas, karena Thomas tidak bersama-sama dengan para murid yang lain, karena Thomas tidak berjumpa dengan Yesus, maka Thomas menjadi seorang yang apatis, menjadi orang yang sangat mudah tidak percaya. Orang yang tidak percaya adalah orang yang penuh dengan keraguan-raguan. Orang yang tidak percaya selalu menuntut bukti. Dan karena itu kita bersama membaca bagaimana Thomas mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku. Karena Thomas adalah seorang murid yang membutuhkan sebuah bukti. Ibu bapak sekalian, ketika saya dan saudara menjadi pengikut Kristus, dan seringkali kita menjadi orang yang menyendiri, kita menjadi orang yang kemudian beranggap kalau berkumpul dengan banyak orang itu merupakan sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan bagi diri kita sendiri. Itu artinya kita juga meninggalkan persekutuan gerejawi. Kita meninggalkan persekutuan sebagai dasar dari sebuah gereja. Thomas melakukan hal itu. Ketika Yesus datang ke rumah dari tempat di mana para murid berkumpul, kita semua tahu pada waktu Yesus mati, para murid hidup dalam ketakutan. Mereka tidak berani keluar berjalan dengan megahnya, dengan bangganya seperti pada waktu Yesus bersama mereka. Sekarang Yesus sudah mati, dan mereka harus bersembunyi. Sehingga pada waktu Yesus kemudian bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada para wanita, Maria Magdalena, kepada Thomas, kepada murid-murid di Tiberias, untuk menunjukkan bahwa apa yang telah dikatakan oleh dirinya sendiri dan firman Tuhan dalam nubuatan kita para nabi, bahwa anak manusia mati dan pada hari ketiga bangkit. Ini menunjukkan kepada saya dan saudara sekalian sebuah kebenaran. Ketika saya dan saudara menjauh dari persekutuan,
Ketika saya dan saudara tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka yang terjadi adalah kita mengalami ketidakpercayaan. Saudara-saudara, tidak sedikit orang Kristen pada hari ini tidak percaya dalam banyak hal yang dikatakan oleh Alkitab. Tidak percaya bahwa mujizat itu masih terjadi. Tidak percaya bahwa kebenaran Allah masih relevan pada hari-hari ini. Tidak percaya bahwa Allah sanggup menolong saya dan saudara. Termasuk ketika kita semua menghadapi coronavirus 19. Kita tinggal dan berdiam di rumah. Bukan karena kita bersembunyi dalam ketakutan. Biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang telah kehilangan rasa percayanya kepada Tuhan. Thomas berada dalam posisi seperti ini. Thomas artinya si kembar. Thomas juga disebut sebagai Didimus. Pengertian kembar itu harus selalu bersama-sama, seiring selangkah. Tetapi manakala Thomas tidak bersama dengan murid, mungkin Thomas punya program sendiri, punya pelayanan sendiri. Thomas mulai kehilangan kebersamaan dengan teman-teman yang lain. Maka pada waktu itu ketika Yesus datang, Thomas tidak ada. Lalu murid-murid yang lain pada ayat yang ke-25 berkata, kami telah melihat Tuhan. Kata kami telah melihat Tuhan menunjukkan sebuah pengalaman, peristiwa nyata berjumpa dengan Tuhan Yesus. Para murid tidak berjumpa dengan Yesus yang kalah. Para murid juga tidak melihat Yesus yang seakan-akan melarikan diri. Tidak, sekarang Yesus sudah bangkit dan hidup. Melihat Yesus adalah sebuah kemenangan. Ketika Thomas tidak bersama dengan para murid, mungkin Thomas juga punya keberanian kalau berkumpul dengan murid yang lain dalam situasi yang penuh dengan ketakutan karena Yesus sudah tidak ada. Thomas mungkin berpikir, saya bukan orang penakut. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara, menjadi orang berani yang tidak percaya itu juga bukanlah tujuan kita memperingati peristiwa dan perayaan Paskah hari ini. Kita tidak diajarkan untuk berani yang nekat. Kita tidak diajarkan untuk berani melawan coronavirus 19 lalu kita melupakan aturan-aturan yang sudah diatur oleh WHO dan pemerintah Republik Indonesia. Tetapi yang selalu ingin saya sampaikan, ketidakpercayaan selalu dekat dengan keraguan-raguan. Saudara akan menjadi orang yang selalu menuntut bukti. Kalau memang di gereja ini, di rumah ini ada Tuhan, seharusnya ada ini, ada itu, ada sana, ada yang lain-lain. Tetapi ketika semua itu tidak kelihatan, rasa tidak percaya kita semakin menjadi-jadi. Kemudian pada ayatnya yang ke-26 kita baca bersama-sama. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pada cerita yang berikutnya firman Tuhan menjelaskan kepada saya dan saudara, 8 hari berikutnya para murid kembali datang di rumah, tempat di mana mereka berkumpul menghindar banyak orang. Saat itu Thomas ada. Dan mungkin masih ada pertanyaan, keraguan-raguan dalam diri Thomas, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang paku itu, aku tidak akan percaya. Pada zaman seperti saat ini, kita menyadari bahwa tantangan terberat ketika saya dan saudara ternyata tidak siap menghadapi situasi coronavirus 19. Saya mendengar ada satu cerita nyata.
ketika satu keluarga suami istri yang memang selama ini tidak pernah rukun, lalu mereka harus berada dalam satu rumah setiap hari. Hasilnya mereka bukan semakin rukun. Tiap hari bertengkar, tiap hari berbeda tentang berbagai hal. Akhirnya sang suami mengambil keputusan untuk tinggal di hotel. Lebih baik keluarkan uang sekian banyak untuk bisa berada di hotel berhari-hari, berminggu-minggu. Seharusnya dia mengambil keputusan memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Ketika saya ditanya, saya berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Mengapa tidak ambil jalan yang benar dalam hidup ini? Dalam situasi menghadapi coronavirus 19, kita tidak tahu apakah kita menjadi korban berikutnya atau kita adalah orang yang berdiri berkemenangan karena Tuhan bersama dengan kita. Tetapi saya tetap ingin memberikan sebuah keyakinan kepada banyak orang yang hari ini bimbang. Kalau saya dan saudara percaya, maka semua yang kita lihat dengan mata jasmani kita, dengan pengetahuan kita, dengan seluruh pemahaman kita, bahkan dengan kalkulasi kita, itu bisa diatasi karena Tuhan kita hidup. Sekarang Thomas bersama dengan para murid yang lain di rumah yang sama. Dan Alkitab menegaskan mereka kembali mengunci pintu. Mengunci pintu berarti hanya mereka saja, dunia luar terputus. Ibu, bapak, dan saudara, bukankah hari-hari ini kita juga mengunci pintu kita? Kita selalu ada di rumah. Kalau dihitung mungkin dari sejak tanggal 15 Maret sudah 3 minggu lebih kita ada di rumah. Kalau saya dan saudara tidak mengambil waktu yang baik untuk menjadikan waktu itu berharga, betapa kita menjadi orang yang stres. Kita tidak tahu harus berbuat apa hari demi hari. Mengunci pintu yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu merupakan sebuah sikap situasi dari para murid. Padahal kita tahu mereka semua sudah melihat Yesus. Kami melihat Yesus, kami melihat Tuhan, tapi masih juga mengunci pintu. Dan kemudian Yesus tiba-tiba datang di rumah itu. Dan Yesus datang kemudian berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera bagi kamu selalu kita pahami, itu merupakan sebuah situasi di mana saya dan saudara tidak berada pada ketakutan. Damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itu adalah kehidupan yang diberikan oleh Yesus manakala dia bangkit dari kematian. Para murid berada dalam ketakutan karena Yesus, pemimpin mereka, tiba-tiba sudah tidak bersama dengan mereka. Tetapi sekarang Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sebenarnya ini sudah lebih dari cukup. Ketika saya dan saudara berada di dalam rumah, kita mengunci pintu oleh karena kita takut terpapar dari coronavirus 19. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus dalam rumah kita. Tuhan Yesus yang menyapa saya dan saudara, menyapa ayah, menyapa ibu, menyapa anak-anak, menyapa oma, opa, siapapun di rumah kita dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Bukankah ini yang kita butuhkan? Lalu kemudian Yesus bicara khusus kepada Thomas. Pada ayat yang ke-27 tertulis, kemudian Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Reaksi dari Thomas menjawab Yesus,
Ya Tuhanku, ya Allahku. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus seakan memberikan jalan keluar kepada Thomas, kepada orang yang ragu-ragu, kepada orang yang tidak percaya. Ketika Thomas berjumpa dengan Yesus, dan Yesus berkata, "Hai Thomas, taruh jarimu ke tempat tanganku." Dan Thomas tidak berdaya. Dari mulut seorang Thomas muncul perkataan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Sebuah pengakuan bahwa Yesus itu. Lalu kemudian pada ayat yang terakhir dari nats ini, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau tidak melihat aku, maka engkau percaya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Lalu ayat 30-31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan para murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yesus mengajar Thomas sekaligus mengajar para murid bahwa seringkali Thomas dan para murid lebih suka melihat bukti. Saya dan saudara pada hari-hari ini juga seringkali menuntut bukti dari Tuhan. Tuhan Yesus, kalau engkau ada, tolong kami. Tuhan Yesus, kalau engkau mengasihi, tolong kami. Ada sebuah penuntutan dari keinginan kita agar Tuhan membuktikan sesuatu. Tetapi kemudian Yesus mengatakan kalimat yang terpenting pada ayat 29. "Oh, karena kamu telah melihat aku, kamu percaya." Dan Yesus menegaskan kalimat yang penting, "Berbahagialah kamu yang tidak melihat, tetapi percaya kepada Tuhan." Kita belajar hidup bukan karena melihat, tetapi kita belajar hidup karena kita percaya. Ketika saya dan saudara tidak menuntut sebuah bukti dari Tuhan, maka saya dan saudara meninggalkan sikap tidak percaya kita. Ada banyak bagian yang dicatat harusnya dalam kitab Injil ini, tetapi penulis dari Injil Yohanes mengatakan, yang penting bukan berapa banyak bukti dari Yesus melakukan mujizat, tetapi apakah kamu percaya kepadanya atau tidak. Saudara, seharusnya dengan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, maka saya dan saudara menjadi orang yang percaya. Hari ini kita sungguh membutuhkan hidup percaya kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Manakala saya dan saudara percaya kepada Yesus Kristus dalam kuasa kebangkitannya, saya dan saudara bukanlah orang yang sia-sia membangun rasa percaya. Kita bukan orang yang sia-sia memiliki iman. Karena kebangkitannya kita menjadi orang yang meninggalkan keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Percaya kepada Yesus saat ini di dalam peristiwa perayaan Paskah, berarti saya dan saudara merayakan kehidupan. Kita mengkomunikasikan kehidupan ini kepada siapa saja yang mungkin hari-hari ini bersembunyi di balik pintu yang terkunci. Ini waktunya saya dan saudara merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Ini waktunya saya dan saudara merayakan kemenangan di tengah-tengah situasi coronavirus 19. Bukan dengan gegabah kita menantang virus 19, coronavirus 19 itu, bukan. Tapi untuk menunjukkan bahwa Allah bersama dengan kita dan menjaga kita. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus Kristus sekalipun kita tidak melihat Dia merupakan sebuah kemenangan yang paling dibutuhkan
di saat-saat seperti ini. Mari kita percaya bahwa kita bersama dengan keluarga tetap dijaga dan dipelihara Tuhan. Mari kita percaya, kalaupun saya dan saudara jatuh tidak pernah sampai dibuat tergeletak, karena ada tangannya, tangan daripada Allah yang maha penuh kasih, yang memegang tangan saya dan saudara. Selamat Paskah, berarti saya dan saudara mengalami keselamatan di saat Paskah. Ketika saya dan saudara mengucapkan selamat Paskah, berbagi kepada semua kawan, kerabat, sahabat, dan kenalan, maka kita sedang mengajak semua orang mengalami keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini, hari kemenangan, hari kebangkitan Kristus dari kematian. Adalah hari mengajak kami semua untuk hidup percaya, sekalipun kami tidak melihat. Ajar kami untuk menyadari bahwa berpisah dengan kawan-kawan, berpisah dalam pengertian persekutuan, kami di dalam keluarga kami khususnya, seringkali membuat kami mengalami rasa tidak percaya. Kami tidak percaya dengan kuasa Tuhan, kami tidak percaya dengan penyertaan Tuhan, kami tidak percaya dengan adanya mujizat yang datang dari Tuhan. Sesungguhnya, sekalipun kami tidak melihat Yesus Kristus secara fisik, tetapi kami percaya, maka kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, mujizat dari Tuhan Yesus Kristus sendiri tetap terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, baik kami yang ada di Jakarta, kami yang ada di luar kota Jakarta, kami yang ada di luar Indonesia. Kami semua dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan yang besar, yaitu Yesus Kristus. Ini doa kami. Selama masa-masa kami harus berdiam di rumah, Tuhan Yesus menjaga kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Engkau mencukupkan segala kebutuhan hari lepas hari kami. Lebih daripada itu, damai sejahtera dari Allah di dalam Kristus dihadirkan di dalam rumah kami masing-masing, sehingga ada ketenangan, ada kedamaian, dan percaya Tuhan Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami panjatkan penuh syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan bersama gereja-gereja di segala abad di seluruh muka bumi, dengan iman kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian kemenangan. Ada kuasa dalam darah-Nya, dalam nama-Nya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darah-Nya ada kuasa dan menangkan segala tius jahat. Ajaiblah kuasa darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Maukah engkau bebas dari virus? Dalam darah-Nya ada kuasa. Datang padanya yang akan sucikan. Dalam kuasa darah Yesus ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Doksologi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah berkat dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus di rumah kita masing-masing. Adapun anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saya dan saudara sekalian, dengan semua orang yang mengasihi Yesus Kristus, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk sejenak untuk bersaat teduh, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari sapa yang ada di sekitar saudara-saudara, selamat Hari Paskah.